Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya siang hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Jadi meskipun sedang pandemi, kita harus tetap menjaga kesehatan ya. Jangan lupa mencuci tangan, makanan yang bergizi. Nah, sebelum pelajaran hari ini dimulai, kita berdoa dulu ya. Buat Mas Anggit dipimpin berdoa teman-temannya. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Mas Anggit karena sudah mau memimpin doa siang hari ini. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, Ibu absen dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk, teman-temannya? Masuk semua, Bu. Semua ya, alhamdulillah. Berarti hari ini nihil. Kita bisa belajar bersama. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu punya nyanyian buat kalian semua. Ikutin Ibu ya, Rahini. Ikutin perintah Ibu. Ibu gerakannya gimana, ikutin. Ayo fokus semuanya, lihat ke depan. Mulai ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Lagi. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian sendiri. Nah, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Mungkin di rumah sudah ada yang membuka bukunya, jadi tahu hari ini kita mau belajar apa. Ada yang tahu mungkin? Tidak tahu semuanya di sini? Berarti semalam kalian tidak belajar. Hari ini kita akan belajar tentang sistem tata surya. Belajar tentang apa? Sistem tata surya. Pinter. Belajar tentang sistem tata surya. Nah, mungkin saat kecil ya, salah satu di antara kalian ada yang punya cita-cita nanti kalau besar aku mau jadi astronot. Kayak itu yang di Upin Ipin itu, yang siapa yang punya cita-cita seperti itu waktu kecil? Tunjuk atap. Saya, Bu. Cita-citanya Mas Anggit mau jadi apa dulu? Astronot? Iya. Kayak yang di Upin Ipin itu ya. Nah, buat yang punya cita-cita ingin seperti astronot, berarti hari ini harus belajar dengan sungguh-sungguh, harus memperhatikan materi hari ini. Karena hari ini kita akan belajar tentang sistem tata surya. Kita akan belajar tentang luar angkasa. Benda-benda apa saja yang ada di luar angkasa. Nah, jadi selama ini kita kan hidupnya di bumi. Nah, bumi itu tuh merupakan sebagian dari planet yang ada di luar angkasa, yang ada di sistem tata surya itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, ini Ibu ada video. Ibu udah buat video mengenai isinya itu tentang tata surya. Nah, nanti bisa dilihat sambil dipahami. Nanti kalau ada yang tidak paham atau kesulitan bisa ditanyakan. Tata surya. Hai. Ada 4 hal yang perlu kita ingat tentang tata surya. Pertama, sistem tata surya. Sistem tata surya berada di dalam galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Sistem tata surya terdiri dari 3 bagian, yaitu matahari, planet-planet, dan benda-benda langit lainnya. Kedua, matahari sebagai pusat tata surya. Dalam tata surya, kita terdapat pusat tata surya. Pusat tersebut adalah matahari.
Matahari dikelilingi oleh planet-planet dan benda langit lainnya. Matahari merupakan 1/100 miliar bintang yang ada di dalam galaksi Bima Sakti. Gravitasi matahari sebesar 28 kali gravitasi bumi. Bagi kehidupan bumi, matahari sangat penting, yaitu sebagai sumber kehidupan. Yang ketiga, planet-planet. Planet adalah benda langit yang berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Waktu rotasi adalah waktu yang diperlukan planet untuk berputar pada porosnya satu putaran penuh. Waktu revolusi adalah waktu yang diperlukan planet untuk berputar mengelilingi matahari satu putaran penuh. Planet-planet dalam tata surya kita berjumlah 8. Mulai dari yang terdekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari. Waktu rotasi Merkurius adalah 59 hari. Sedangkan waktu revolusinya adalah 88 hari. Ukuran Merkurius lebih kecil dari Bumi dan tidak memiliki satelit. Venus adalah planet terdekat kedua dengan matahari setelah Merkurius. Venus mempunyai waktu rotasi 243 hari dan waktu revolusi selama 225 hari. Venus dinamakan bintang fajar karena tampak cemerlang di waktu fajar. Bumi adalah planet terdekat ketiga dengan matahari setelah Merkurius dan Venus. Bumi mempunyai waktu rotasi 24 jam dan waktu revolusi selama 365 hari. Bumi dikenal dengan planet biru karena berwarna biru saat dilihat dari angkasa. Bumi juga satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Mars adalah planet terdekat keempat dengan matahari. Mars mempunyai waktu rotasi 24,6 jam dan waktu revolusi selama 687 hari. Mars mempunyai 2 satelit, yaitu satelit Phobos dan Deimos. Jupiter adalah planet terdekat kelima dengan matahari. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya. Besarnya mencapai 11 kali planet bumi. Waktu rotasi Jupiter adalah 10 jam dan waktu revolusinya 11,86 tahun. Jupiter mempunyai 16 satelit. Saturnus adalah planet terdekat keenam dengan matahari. Saturnus berwarna kekuningan. Waktu rotasi Saturnus adalah 10,7 jam dan waktu revolusinya 29,5 tahun. Saturnus terkenal dengan planet indah yang bercincin. Atmosfer Saturnus berupa debu halus, kerikil, dan butiran es yang sangat banyak. Uranus adalah planet terdekat ketujuh dengan matahari. Uranus berwarna hijau kebiruan. Waktu rotasi Uranus adalah 17 jam dan waktu revolusinya 84 tahun. Planet ini mempunyai 27 satelit. Neptunus adalah planet terjauh dengan matahari, berwarna kebiruan. Waktu rotasi Neptunus adalah 16 jam dan waktu revolusinya 165 tahun. Planet ini mempunyai 11 satelit. Nah, jadi seperti itu tadi, seperti yang ada di video penjelasan mengenai sistem tata surya. Jadi kesimpulannya seperti ini, dalam suatu
suatu sistem tata surya itu ada pusatnya yang di tengah-tengah. Itu tuh pusat tadi dari tata surya itu adalah matahari. Pinter, matahari. Selanjutnya, nah di dalam tata surya itu sendiri itu ada terdiri dari 3. Yang pertama matahari, planet-planet, dan benda langit lainnya. Nah di dalam tata surya itu ada berapa planet? Ada yang tahu? Terdiri dari berapa planet? Yang Merkurius, Venus, Bumi, Mars dulu. 8. 8, pinter. Job. Ada 8 planet. Apa saja ada yang bisa sebutin? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, terus Uranus dulu, baru yang terakhir Neptunus. Nah yang paling dekat dengan matahari itu sesuai dengan urutannya. Yang pertama ada Merkurius, berarti itu paling dekat dengan matahari. Terus selanjutnya ada Venus, terus Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus. Yang paling jauh dari matahari ada Neptunus. Nah dari masing-masing planet ini, ke-8 planet ini, dia memiliki ciri-ciri tersendiri. Yang satu dari di antara lainnya itu tuh berbeda. Yang pertama itu ada planet Merkurius. Ciri-ciri dari Merkurius itu adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Pinter. Terus yang selanjutnya ada Venus. Venus ini sering disebut apa sih? Bintang fajar. Bintang fajar. Kenapa Venus kok disebut dengan bintang fajar? Kenapa nggak bintang sore? Ini bisa disebut bintang fajar atau bintang senja. Itu karena dia akan terlihat sangat terang ketika saat fajar atau senja. Makanya Venus ini dijulukin sebagai bintang fajar atau bintang senja. Terus yang planet yang ketiga itu ada Bumi. Nah Bumi ini kalian sudah tahu ya kalau Bumi ini tempat kita tinggal, satu-satunya planet yang ditinggali oleh manusia. Bumi ini juga sering disebut planet biru karena ketika di luar angkasa itu Bumi itu terlihat warnanya itu biru, kayak biru, warna biru laut gitu loh. Itu Bumi. Nah yang selanjutnya yang keempat ada planet apa? Merkurius, Venus, Bumi, terus Mars. Pinter. Planet Mars ini terkenal dengan planet merah, yaitu Mars. Terus yang kelima ada planet yang paling besar apa? Merkurius, Venus, Jupiter. Pinter. Itu ciri-ciri dari planet Jupiter itu sering dibilang bahwa planetnya paling besar tuh. Terus yang ke-6 ada planet yang ada cincinnya, yang mereka melingkar gini. Ini di tengahnya planet, terus di sekitarnya itu dikeliling kayak cincin. Apa? Planet apa? Saturnus. Terus yang selanjutnya ada planet yang paling dingin, planet Uranus. Terus yang selanjutnya ada yang terakhir planet yang terkenal paling jauh atau planet yang paling luar, Neptunus. Pinter, planet Neptunus. Tepuk tangan buat yang sudah mau menjawab. Nah jadi kalau digambarin itu seperti ini. Boleh pinjam pena? Kalau digambarin itu seperti ini. Jadi yang paling tengah itu matahari. Ini matahari kan. Terus yang sini
Nah, ini tuh ada garis yang menjadi lintasan. Yang pertama di sini kan ada Merkurius. Ini Merkurius. Nah, Merkurius ini dia berputar mengelilingi matahari. Nah, garis lintasannya ini disebut garis orbit. Pinter, garis orbit itu garis yang menjadi lintasan planet-planet untuk melintasi ini, melakukan peredaran, itu namanya garis orbit. Ono sing lali. Nah, selanjutnya tata surya itu berada pada galaksi. Ada yang tahu galaksi apa? Bima Sakti. Pinter. Terus ada lagi itu rotasi. Rotasi itu apa? Jadi planet itu mengelilingi bumi. Itu namanya rotasi. Tapi sebaliknya, kalau mengelilingi matahari itu namanya revolusi. Revolusi tadi mengelilingi apa? Matahari. Kalau rotasi mengelilingi bumi. Pinter. Tangan buat semuanya. Nah, ada yang ditanyakan lagi, mungkin ada yang belum paham buat materi hari ini. Paham semua, Bu. Paham semua, Bu. Paham semua, pinter. Berarti hari ini seru ya mempelajari tentang tata surya ini, karena sudah dari kecil sudah sering dinyanyikin juga bintang kecil di langit yang tinggi itu kan juga secara tidak langsung mempelajari tentang tata surya. Nah, kalau sudah paham, ibu punya kuis buat kalian. Di sini ada 15 kuis. 15 kuis yang sudah ibu buat berkaitan dengan tata surya. Yang udah ibu jelasin tadi, isinya seputar tentang penjelasan ibu tadi. Nah, kalian kerjakan, juga dibaca petunjuknya di atas, dibaca dengan teliti. Nanti siapa yang nilainya paling tinggi, yang mendapatkan skor paling tinggi, akan ibu beri hadiah. Oke, ini buat Loh, aku ngerekam po? Wes. Nah, untuk mengerjakan soal tersebut, ibu beri waktu 2 jam ya. Nanti dikumpulin ke ibu. Nanti ibu akan koreksi, terus umumin siapa yang nilainya paling tinggi. Nanti akan ibu beri hadiah. Nah, setelah ibu koreksi jawabannya, itu yang mendapatkan skor paling tinggi adalah Mas Anggit. Nah, dia tepuk tangan untuk Mas Anggit sebelumnya. Mas Anggit betul semua dalam mengerjakan soal ini, mendapatkan nilai 100. Selamat buat Mas Anggit. Terus belajar, jangan cepat puas ya. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita review, kita ulas sedikit ya, kita bahas sedikit mengenai soal teka-teki silang yang ibu berikan tadi. Yang pertama ada soal mendatar, yaitu soal nomor 2. Dilihat teka-teki silangnya. Soal nomor 2 ada planet yang letaknya paling jauh dengan matahari adalah planet apa yo? Jupiter. Planet yang paling jauh. Neptunus, pinter. Kalau Jupiter itu planet yang paling besar. Nomor 2 mendatar itu tadi ya. Terus ini ada nomor 1 menurun. Nomor 1 menurun. Pusat tata surya adalah apa?
Bima Sakti. Pusat Tata Surya. Matahari. Pinter. Selanjutnya ada soal yang terakhir, yaitu soal yang terakhir ada garis lintasan yang dilewati oleh planet adalah garis orbit. Pinter. Nah, jadi nanti jawabannya yang salah bisa dibetulkan, dibuat belajar di rumah. Nanti kalau ada UAS atau UTS, biar bisa mengerjakan dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Apakah di sini ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Kalau belum tahu, simak video yang Ibu putar ini ya, dipahami dan nanti akan tahu apa itu teks eksplanasi. Cerita eksplanasi merupakan cerita yang berisikan alasan mengapa suatu fenomena alam dapat terjadi. Jadi, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini merupakan hubungan sebab akibat. Nah, untuk memudahkan ketika bercerita eksplanasi, maka dibuatlah kata kunci sebagai pedoman ketika nanti kita bercerita. Salah satu contoh dari cerita eksplanasi adalah gempa bumi, banjir, terus tata surya, dan juga terjadinya hujan. Nah, berdasarkan video yang telah Ibu putar, dapat disimpulkan bahwa teks eksplanasi adalah cerita atau teks yang berisi tentang alasan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Jadi, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu ada sebab akibatnya. Contohnya itu kayak cerita tentang banjir, gempa bumi, tanah longsor. Nah, kalau cerita tentang banjir itu kan akibat dari kita membuang sampah sembarangan. Nah, itu menyebabkan banjir gitu. Terus contoh teks eksplanasi ada sistem tata surya. Dan biasanya untuk memudahkan kita bercerita eksplanasi itu kita membuat kata kunci kata baku gitu. Kalau misalkan ya dibuat kata kunci Merkurius, planet terdekat dengan matahari, itu kata kuncinya. Nanti ketika kita bercerita di depan, itu kata kuncinya di bawah, dengan kita berpedoman pada kata kunci itu untuk memudahkan kita bercerita. Nah, untuk agar lebih paham secara mendalam, kita bisa praktek untuk membuat cerita eksplanasi. Nanti masing-masing siswa Ibu putarkan video tadi sistem tata surya kembali, terus dicatat kata kuncinya apa saja. Nah, kata kunci itu nanti dibuat patokan atau pedoman ketika kalian maju ke kelas bercerita gitu. Dan materi yang terakhir ada kegiatan diskusi. Jadi nanti Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Nanti kalian berdiskusi tentang perbedaan benda-benda luar angkasa, keterkaitan antar ruang kita akan berdiskusi tentang kondisi benda luar angkasa. Contohnya gini, matahari contohnya kondisinya itu memiliki cahaya sendiri, terus juga bersifat sangat panas. Terus ada Merkurius, itu planet paling terdekat tadi dengan matahari. Nah, nanti kalian mendiskusikan itu dengan kelompok yang sudah Ibu bentuk. Terus hasil dari diskusinya itu bisa ditulis di buku tulis. Masing-masing anggota harus dikumpulkan ke Ibu, nanti akan dinilai. Ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai materi hari ini? Tidak ada. Baik, kita akhiri ya pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Hati-hati pulangnya, hati-hati di jalan.